Saudara, hidup ini begitu singkat. Apa yang sedang saudara perjuangkan? Apakah saudara sedang mati-matian berjuang untuk apa yang akan ditinggalkan? Ataukah saudara sedang berjuang untuk mahkota yang akan saudara terima? Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Hari ini bersyukur bisa memberkati saudara kembali melalui firman Tuhan dari alam yang indah, yaitu alam Simar Jarunjung, di mana view-nya hari ini adalah Danau Toba. Saudara, channel ini dibuat untuk menolong anak-anak Tuhan supaya setiap hari hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara rindu setiap hari saudara mendapatkan renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, benar-benar berdasar kepada firman Tuhan, silakan lihat di layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita akan renungkan firman Tuhan tentang tersedianya mahkota bagi kita. Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Setiap kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu.
surapanmu, rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Haus surapanmu, puaskanlah sekarang. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang telah memberkati kita semua. Saudara, tema kita untuk video ini dan 2 video selanjutnya adalah tentang mahkota yang akan kita terima di kekekalan nanti. Saya percaya setiap kita merindukan mahkota itu. Nah, tetapi saat ini apakah saudara tahu bahwa saat ini sudah tersedia mahkota itu bagi saudara atau tidak? Nah, saya mau kita belajar dari Paulus di mana di dalam 2 Timotius pasal 4 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, di mana ayat yang ke-8 Paulus berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Paulus berkata bahwa sekarang telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Nah, saat ini apakah saudara sudah yakin bahwa mahkota kebenaran itu sudah tersedia bagi saudara? Saat ini mari kita merenung bersama. Apakah saudara sudah yakin bahwa mahkota itu sudah disediakan Allah bagi saudara? Sudahkah mahkota itu hari ini dipersiapkan bagi saudara? Paulus dengan tegas, dengan yakin berani berkata bahwa sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi sekarang, selagi Paulus masih hidup, dia yakin bahwa mahkota kebenaran itu sudah tersedia bagi dia. Apakah saat ini saudara yakin mahkota itu sudah tersedia bagi saudara? Apa yang membuat Paulus begitu yakin? Kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-6. Dia berkata, mengenai diriku. Jadi Paulus tegaskan tentang kehidupannya, perjalanan hidupnya, dan kemudian itu yang akhirnya menjadi alasan dia berkata di ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Nah, apa yang dia katakan mengenai diriku, ayat 6, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Jadi dalam kehidupan Paulus, dia adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan dalam pelayanannya itu dia berkata mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Jadi yang membuat Paulus begitu yakin bahwa
mahkota itu sudah tersedia bagi dia adalah karena pada waktu itu dia sudah menjalani satu perjalanan hidup di mana dia melayani Tuhan, dan dalam pelayanan terhadap Tuhan, pelayanan yang dia jalan itu adalah pelayanan yang penuh penderitaan, sampai dia tegaskan di sini, darahku sudah mulai dicurahkan. Jadi dia bahkan harus bayar harga dengan aliran darah untuk melayani Tuhan. Dia harus menumpahkan darah, malah dicambuk, disiksa dan sebagainya dalam pelayanannya kepada Tuhan. Dan Paulus tetap kuat, Paulus tetap giat, Paulus tetap tekun, bahkan sampai mati dia melayani Tuhan. Nah, itu yang membuat Paulus begitu yakin bahwa sekarang, katanya di ayat 8, telah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Apakah saudara hari ini sudah yakin mahkota itu sudah tersedia bagi saudara? Mungkin saudara bisa tanya, apa yang saudara sudah lakukan dalam pelayanan saudara kepada Tuhan? Apa yang saudara sudah kerjakan? Apa yang kita sudah kerjakan dalam pelayanan kita kepada Tuhan? Jangan-jangan dalam kita mengikut Tuhan, kita selalu berpikir apa yang kudapat, kapan doaku dijawab, kapan begini, kapan keinginanku terjadi dan sebagainya. Pernahkah kita bertanya, apa yang sudah kukorbankan untuk Tuhan? Apa yang sudah kukerjakan untuk Tuhan? Saudara, hidup ini bukan masalah dunia, bukan masalah untuk sekarang, tapi hidup ini adalah masalah kekekalan. Dan di kekekalan nanti itu adalah masalah mahkota. Dan Paulus begitu yakin bahwa di kekekalan nanti sudah tersedia mahkota bagi dia. Kenapa dia begitu yakin? Karena dalam kehidupannya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, dia telah mempersembahkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan, di mana dia bahkan dalam melayani Tuhan rela menderita, rela menumpahkan darah, rela korban darah dalam melayani Tuhan. Mari kita lihat koreksi pelayanan kita, saudara. Pengiringan kita akan Tuhan. Apakah saudara berani berkorban untuk Tuhan? Saudara berani bahkan menderita sekalipun untuk Tuhan? Bahkan berani bayar harga dalam pelayanan untuk Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Mari kita layani Tuhan. Mungkin hari ini saudara ada penderitaan dalam melayani Tuhan. Ada korban yang harus saudara korbankan dalam melayani Tuhan. Saudara, itu semua tidak sia-sia. Kenapa? Karena itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan, dan itu akan menghasilkan mahkota di kekekalan. Paulus berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melayani Tuhan, bahkan rela berkorban, rela menderita, sampai darahnya tertetes untuk melayani Tuhan. Mari kita layani Tuhan, sekalipun saudara menderita hari ini, semua itu diperhitungkan Tuhan dalam pelayanan saudara kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari terus layani Tuhan, apapun keadaan saudara, sekalipun harus menderita. Tuhan perhitungkan itu untuk mahkota saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kembali buat firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama. Bahwa dalam kehidupan kami Tuhan sediakan mahkota bagi kami. Dalam kehidupan kami di kekekalan Tuhan sudah sediakan mahkota dari sekarang, dari saat ini, ketika di dalam kehidupan kami hidup melayani Tuhan, bahkan kalau sekalipun menderita kami terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.